Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibna wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa asbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 47 Jakarta, Bapak Anwar Musadat, MPD. Yang saya hormati guru-guru, Bapak Ibu guru, serta teman-teman kelas 10, 11, 12 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita hanturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa termasuk golongan hamba yang pandai bersyukur dan mendapatkan syafaat dari Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin. Saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal yang di Indonesia lebih sering disebut sebagai bulan Maulid. Disebut demikian memang karena dalam bulan ini terjadi sebuah kejadian yang agung, yakni kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sosok paling mulia di dunia, sosok yang kita diperintahkan untuk senantiasa bersalawat untuk meraih syafaatnya. Bukan hanya kita saja yang bersalawat, malaikat dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun bersalawat kepada beliau. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Masyiral muslimin rahikumullah. Kehadiran Nabi Muhammad ke dunia ini membawa sebuah misi penting. Di antaranya adalah memperbaiki akhlak manusia. Misi ini menandakan bahwa akhlak menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Karena itulah yang akan membawa perdamaian dan ketentraman dalam setiap interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, Baihaqi dan Hakim. Innama busitu utama maka rimal akhaki. Yang artinya, sungguh aku diutus menjadi rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak menjadi bagian utama dalam bangunan kepribadian seorang muslim. Sehingga para ulama menyebut bahwa al-adabu fauqal ilmi.
bahwa adab, tata krama, akhlak di atas ilmu, yang dalam artian harus didahulukan untuk dimasukkan dalam diri setiap muslim. Dalam pendidikan pun sudah seharusnya mengedepankan aspek afektif, sikap, dan karakter dibanding aspek kognitif. Maka itu fungsi guru dan orang tua yang paling utama adalah mendidik agar generasi muda menjadi lebih baik. Bukan hanya mengajar untuk menjadikan generasi muda menjadi pintar secara akademis. Pendidikan karakter dan akhlak generasi muda di era ini, saat ini, menjadi sangat penting. Hal ini karena tantangan dan godaan zaman di tengah perkembangan teknologi semakin menjadi-jadi. Akibat perkembangan teknologi dan informasi saat ini, ancaman terhadap degradasi moral sangat terlihat di depan mata. Kita lihat bagaimana saat ini akhlak para pemuda sudah mulai tereduksi akibat gaya hidup digital di zaman modern. Mudahnya berinteraksi, berkomunikasi, dan mencari informasi juga sedikit demi sedikit menjadikan generasi muda menggampangkan berbagai hal. Ini berdampak kepada sikap malas dan mudah menyerah pada tantangan permasalahan yang dihadapi. Mereka terdidik dengan hasil yang instan, tanpa perjuangan berat dan menghilangkan etos perjuangan serta sikap tak kenal menyerah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Fenomena ini patut direnungi oleh kita dan para orang tua pada umumnya. Momentum Maulid Nabi Muhammad menjadi saat ini saat yang tepat untuk kembali memperkuat penjagaan pada akhlak generasi penerus. Masyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita bisa meneruskan dan mewujudkan misi Nabi kepada para generasi muda, yakni menjadikan akhlak mulia sebagai sendi-sendi peradaban kehidupan manusia. Ini bisa dimulai dengan hal kecil, dengan menerapkan akhlak-akhlak mulia Nabi Muhammad SAW, seperti tidak berbohong, membantu, toleransi, dan lain sebagainya. Semoga kita senantiasa bisa meneladani akhlak Nabi Muhammad, dan kita akan menjadi umatnya yang mendapat syafaatnya dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih, mungkin itu saja, sekian dari saya. Saya ucapkan banyak maaf apabila terdapat kekurangan dalam video ini. Saya Sylvia Andreni dari kelas 11 IPS 2, pamit undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.